Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba menjelaskan perubahan bentuk kata sesuai makna dalam bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Arab ini sama seperti umumnya bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia, termasuk juga bahasa Indonesia. Ada perubahan-perubahan yang berasal dari satu kata berubah menjadi beberapa kata. Misalnya contohnya seperti makan berubah menjadi makanan, yang makan, yang dimakan. Cuma kita karena bahasa kita nggak pernah kita berpikir kenapa berubah menjadi makan, makanan, dimakan, yang makan. Tapi dalam bahasa Arab demikian juga, orang Arab sendiri nggak pernah berpikir. Tapi karena kita belajar bahasa Arab, maka kita harus memikir supaya kenapa kok bisa berubah-ubah bentuk padahal asal muasalnya dari satu kata. Ini terjadi khususnya pada kata benda atau kata-kata yang ada kata kerjanya. Seperti di sini ada jumlahnya sekitar 1, 7, kemudian 8 sampai 13 perubahan. Kita ambil contoh kata kerja fataha. Fataha artinya membuka, ya, telah membuka. Al-fi'l al-madhi. Yang kedua al-fi'l al-mudhari, sedang dibuka. Kemudian yang ketiga al-masdar. Masdar kalau diterjemahkan artinya sumber. Sumber ada nama dari kata, dari nama perbuatan, nama dari perbuatan dari kata kerja membuka. Kita tulis di sini bukaan, ya, nama kata benda. Jadi fathun ini kata benda, sedangkan fataha ini adalah kata kerja. Seperti makan, makan, memakan itu kata kerja, makanan itu kata benda. Demikian juga pada kata fataha itu kata kerja. Kemudian yaftahu ini kata kerja yang sedang terjadi. Terkait dengan fataha, kata kerja yang telah terjadi, al-fi'l al-madhi, kalau kejadian itu dilakukan oleh dia, maka kita katakan fataha. Kalau saya, fatahtu. Kalau kita, fatahna. Kalau kamu, fatahta. Kalau kamu perempuan, fatahti. Jadi perubahannya ada pada ujung. Tu, na, tati. Sedangkan pada kata kerja mudhari, kata kerja yang sedang terjadi, yaitu kalau dia sedang membuka, itu kita katakan yaftahu. Kalau kamu, maka kita katakan taftahu. Jadi perubahannya ada di awal. Kalau saya, aftahu. Kalau kita, naftahu. Jadi perubahannya ada di awal, berbeda dengan fi'il madhi yang perubahannya ada di ujung. Kemudian yang ketiga, masdar, nama untuk perbuatan membuka, yaitu bukaan, yaitu fathun, fa'lun. Kemudian yang keempat, nama orang yang melakukan perbuatan membuka, itu disebut dengan isim fa'il, yaitu fatihun. Makanya di Turki disebut dengan Muhammad Al-Fatih. Kenapa disebut Al-Fatih? Karena dia yang membuka Konstantinopel. Ini polanya fa'ilun. Orang yang duduk jalisun. Orang yang makan akilun. Orang yang menulis katibun. Jadi semua dalam bentuk fa'ilun. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, isim maf'ul. Apa maksud isim maf'ul? Benda yang terjadi perbuatan membuka pada benda itu. Misalnya pintu. Maftuhun, maf'ulun, pintu dibuka. Siapa yang membuka? Saya. Berarti saya, ana fatihun. Kalau kamu, anta fatihun. Kamu yang membuka. Kalau pintu, al-pintu atau al-babu maftuhun. Pintu dibuka. Jadi semua yang bermakna terjadi perbuatan pada dia, maka polanya adalah maf'ulun.
yang dipukul, dari daraba yadribu, yang dipukul. Berarti madrubun, maf'ulun. Yang memukul, isim fa'il, daribun. Yang dimakan, ma'kulun. Yang diminum, mashrubun. Semua polanya maf'ulun. Kemudian yang keenam, fi'il amar. Kata kerja perintah. Ini kembali lagi kepada kata kerja. Kalau tadi isim maf'ul, isim fa'il, masdar juga isim, maka sekarang kembali lagi pada kata kerja, yaitu kata kerja perintah. Iftah, polanya if'al, bukalah. Kalau kamu berdua, iftaha. Kamu bertiga, iftahu, pakai waw. Kamu seorang perempuan, iftahi. Kalian perempuan, iftahna. Iftahna, kalian perempuan. Jangan kita tulis iftahna. Jadi nunnya jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan, itu gabungan antara iftah dengan na. Iftahna, wahai engkau, bukalah akan kami, bukalah kami. Itu artinya kalau dipakai alif di nun. Tapi kalau iftahna, itu wahai kalian perempuan, bukalah. Makanya dalam kita membaca Al-Quran, hati-hati. Jangan sampai memanjangkan sesuatu yang tidak panjang atau memendekkan sesuatu yang panjang. Bisa berubah arti. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketujuh, kata kerja larangan, fi'lun nahyi. Nahi itu berasal dari kata yang sering kita ucapkan, amar ma'ruf nahi mungkar. Fi'lun nahi, kata kerja larangan. Ini tinggal kita tambah la pada awal dari fi'il mudhari'. La taftah kamu. Kemudian disukunkan ujung. Kalau dua orang, la taftaha. Kalau tiga orang, la taftahu. Kayak wow. Kemudian, ini artinya apa? Jangan kamu membuka. Ya. Kemudian yang kedelapan, isim makan. Kata kerja yang menunjuk, atau kata benda yang menunjukkan tempat terjadi perbuatan membuka. Kalau di mana tempat terjadi perbuatan buka, maka tempat itu disebut dengan maftahun. Tempat terjadi perbuatan membuka. Maf'alun. Asrama, tempat tinggal, itu disebut dengan maskanun. Tempat masuk, madkhalun. Tempat keluar, makhrajun. Makhrajul huruf, makharijul huruf. Makhraj, mufrad. Makharij, itu jamak. Tempat keluar huruf. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, isim zaman. Isim zaman sama polanya seperti isim makan. Apa yang membedakan antara isim makan dengan isim zaman? Bentuknya sama, tapi yang membedakan adalah kondisi orang yang berbicara. Konteksnya bagaimana? Jadi kalau konteks jawaban dari pertanyaan di mana, maka maf'alun itu disebut dengan isim makan. Kalau jawaban dari pertanyaan kapan, waktu, maka maftahun itu disebut isim zaman. Kemudian yang berikutnya, apabila kata kerja itu, kalau di fathah, kata kerja mudhari'nya yaftahu. Baris sebelum akhir itu adalah patah. Baris ta ini patah. Tapi pada kata kerja, jalasa yajlisu, baris sebelum akhir itu kasrah, yajlisu. Kalau baris sebelum akhir kasrah, maka polanya bukan majlis tapi majlis. Maf'alun. Ya. Bukan maf'alun tapi maf'ilun, yaitu majlisun. Kalau baris sebelum akhir patah atau dhammah, maka kita sebut dengan bentuk maf'alun, maskanun, maftahun, makhrajun. Kharaja yakhru, dhammah, yakhruju, maka makhrajun. Tapi jalasa yajlisu, berarti maf'ilun, majlisun. Kemudian yang berikutnya adalah masdar al-mimi. Masdar mimi ini sama seperti masdar yang ada pada nomor 3, yaitu nama untuk perbuatan, yaitu bukaan. Tapi kadang bukaan itu datang dalam bentuk diawali dengan huruf mim.
maka disebut dengan masdar mimi. Kenapa disebut dengan masdar mimi? Karena diawali dengan huruf mim. Maknanya sama seperti makna masdar yang ada pada nomor 3 tadi. Nah, itu secara makna. Tapi secara pola, sama seperti pola yang ada pada isim zaman dan isim makan ini. Nah, kecuali nanti ada satu kondisi yang mungkin tidak kita sebutkan di sini. Bentuknya tidak maf'alun tapi maf'ilun. Berikutnya, dari segi makna, maftahun ini adalah bukaan juga. Untuk membedakan antara isim zaman, isim makan, itu tergantung konteks bicara. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kalau ada nomor 3 ini, ya, fathun, kok ada nomor 10 ini, masdar mimi? Ini bahasa Arab memberi celah atau peluang kepada orang yang menggunakannya supaya bebas dalam memilih. Dia terserah dia mau milih fathun atau milih maftahun, terserah dia. Jadi memberi celah atau peluang bagi pengguna bahasa Arab untuk leluasa memilih kata-kata. Ini akan membantu sekali pada saat orang membuat puisi, membuat syair. Yang syair itu adalah butuh kepada kata-kata yang tidak boleh keluar dari pola syair itu sendiri. Jadi dia bisa memilih antara fathun atau maftahun. Kemudian yang berikutnya adalah isim alat. Ismul alah, nama untuk alat membuka. Dalam bahasa Indonesia, alat untuk membuka itu disebut dengan kunci. Maka kunci dalam bahasa Arab disebut dengan miftahun, mif'alun. Jadi semua yang berbentuk kunci, berbentuk alat, itu salah satunya adalah datang dalam bentuk pola mif'alun, miftahun. Jadi seperti itu. Kemudian yang di samping itu ada juga pola-pola lain, ya, kalau terkait dengan isim alat ini. Ada nanti mif'alun, seperti midrabun, alat untuk memukul, alat untuk mencuci, ghassalah. Kemudian alat untuk mengetok, mitraqah, palu. Ada sekitar beberapa pola, tapi yang di sini kita sebutkan adalah mif'alun karena itu sesuai dengan kata kerja fathah. Kemudian yang ke-12, al-fi'lu al-madhi lil majhul. Kata majhul berasal dari kata jahlun. Jahlun tidak diketahui, bodoh. Jadi tidak diketahui pelakunya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata kerja pasif. Diawali dengan di atau ter. Misalnya pintu terbuka. Kalau membuka fataha, maka kalau dibuka namanya futiha. Pintu telah dibuka. Kemudian kata kerja mudhari' yang majhul, kalau yang tadi diawali dengan awalan membuka, yaftahu, maka kalau dibuka itu yuftahu. Nah, ini perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang sebenarnya itu ada pada kata-kata yang ada dalam bahasa Indonesia. Cuma karena kita mempraktekkan selalu, tidak terasa. Ternyata bahasa Arab juga seperti itu. Ini berlaku pada kata kerja yang dasarnya 3 huruf. Seperti fataha. Nanti ada kata kerja yang lebih dari 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu ada perubahan-perubahan yang lain yang secara umum lebih mudah daripada 3 huruf ini. Maka untuk pertemuan kali ini kita sampaikan terkait dengan kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.